Baik, baik. Saya ingin bertanya kepada saudara. Anda kan menerima 13 kitab nih dari Paulus. Pertanyaan saya, adakah Bapa Elohim pernah berfirman kepada Paulus? Oke, jadi Rasul itu Bang Juma, itu mereka menerima wahyu. Ya, kita buka ya. Silakan. Jadi semua rasul itu pasti mendapat wahyu dari Allah. Maka apa yang mereka tulis itu adalah benar. Silakan. Karena mereka sudah mendapat. Dari Paulus mendapat. Dengar dulu. Tunjukkan dalilnya. Ya, Elohim, Tuhannya Yahudi, memberi wahyu kepada Om Paul. Silakan. Bentar Bang Juma ya. Ya. Karena Kristen itu dari sana, bukan dari Yesus. Ya, sama apain. Kisah para Rasul 9 Bang Juma ya. Iya, tunjukkan. Dengar. Kisah para Rasul 9. Saya baca ya. Iya. Kisah 9. Oke, Bang Juma ini ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Ya, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki ataupun perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, oh ini tentang salah berarti Bang Juma ya, tentang perjalanan juga. Bentar. Sebentar Bang Juma ya. Sorry, salah. Berat lawan Bang Juma, memang berat ini. Oh, Galatia Bang Juma. Sorry ya. Galatia 1 Bang Juma ya. Kita buka di Galatia 1 ya. Galatia 1. Galatia 1 ayat 11 kalau tidak salah Bang Juma ya. Ini Bang Juma. Galatia 1. Ini ya, ini di Galatia 1-nya, ini salam dari Paulus ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia juga, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Ya, jadi ini yang didapat oleh Paulus, Bang Juma. Wahyu mana pernyataannya dari Elohim, Tuhannya Yahudi memberikan wahyu kepada Paulus, itu mana dalilnya? Ini kan yang saya baca ini kan wahyu yang diterima oleh Paulus. Artinya kan yang diterima oleh dia ya ini. Kan ya, mana dalilnya bahwa Elohim itu yang memberikan wahyu kepada Paulus, itu mana? Oke. Di ayat 11-nya Bang Juma ya. Sebab
Aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Itu ayat 11, Bang Guma. Ya, mana wahyu ayat dari 11. Elohim? Wahyu dari Elohim Tuhannya Yahudi yang kumaksud. Jadi ini wahyu yang dia terima. Ya. Dari mana? Karena Wahyunya dari mana? Ini kan tadi dari Yesus Kristus kan toh. Loh, Yesus tidak pernah menyampaikan wahyu kepada Paulus. Gak pernah. Ini dia Itu pengakuan Paulus. Iya, Itu pengakuan. dia kan. Nah, sekarang Sebab itu ya, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa itu pengakuan Injil Paulus kan? Iya, bahwa Injil yang saya tanya, beritakan itu bukan yang saya tanya dari Elohim. Karena Yesus sendiri, Yesus sendiri menerima dari Elohim, Musa dari Elohim, semua dari Elohim. Sekarang Paulus dari Elohimnya mana? Dia kan mengatakan, aku berbicara apa yang kukatakan kepadamu bukan dari firman Tuhan, tapi atas kehendakku sendiri sebagai orang yang bodoh dan ingin bermegah. Karena di suratnya dia diterangkan begitu. 2 Korintus. Itu kan ada tadi saya baca tadi itu, bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah berasal dari Yesus Kristus, yaitu Sang Bapa itu tuh ya, dari Allah Bapa itu. Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus mengajarkan firman. Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 3 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan di situ nggak ada Paulus. Ya, gini Bang Guma ya. Kita coba kembali ke Kisah Para Rasul 9 tadi ya. Ya. Ini di ayat 4 ya. Ayat 3, 9 ayat 3 ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mana ada Yesus? Dengar dulu. Akulah, saya tanya bukan Yesus yang engkau aniaya itu. Dia bilang itu toh. Yesus bilang itu, yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu perintah Yesus ya. Yang saya tanya firman dari Elohim. Yang saya tanya firman dari Elohim. Yang saya tanya. Dia berbicara langsung dengan Yesus ini Bang Juma. Yang saya tanya Elohim, Pak, bukan Yesus. Yesus itu saja masih menerima firman. Apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sekarang saya tanya, bukan dari Yesus, dari Elohim. Karena iblis pun bisa mengaku Yesus, tapi iblis tidak bisa mengaku Elohim. Biasa iblis itu mengaku Yesus bisa. Mana dalilnya? Ya. 13 buku loh. 13 buku karangan Paulus ini kalau tidak terbukti dari Elohim, ayo. Ya, kita buka di Kolose 2 ayat 9. Kolose lagi. Ya, saya mau mengatakan itu Yesus sama Allah itu seperti apa? Kolose lagi. Sebab, ya, Kolose 2 ayat 9 ya. Bang Juma bisa baca. Kolose 2 ayat 9. Sebab segala kepenuhan dan dengar dulu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Di dalam tubuh jasmani Yesus itu berdiam segala kepenuhan kealahannya. Maksudnya apa itu? Nanti kalau Bang Juma bertanya mana firman dari Elohim, ya ini Bang Juma. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu
Bari yang Apa dinetein yang Maria itu dikatakan, Elohim. dengar. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah Elohim itu juga. Karena itu Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus Iya. katakan adalah Iya. apa yang diperintahkan oleh Elohim untuk dia katakan, dia sampaikan. ya betul. Memang dia itu kan wujudnya kan manusia tuh, makanya dia bilang begitu. Ya toh. Makanya ini Kolose 2 ayat 9 itu sangat jelas Bang Juma. Sebab di Itu dalam kata siapa? sebab di dalam dialah itu kata Paulus kan toh. Kata berarti yang saya tanyakan bukan Paulus, Elohim yang kutanya. Dengar. Elohim. Sebab di dalam dialah berdiam secara Percuma. seluruh kepenuhan kealahan. Bagaimana Artinya Anda di bisa dalam Yesus itu ada penuh kealahan. Bagaimana Anda bisa membuktikan seorang pendusta membenarkannya dengan dustanya? Bagaimana Anda bisa membenarkan seorang pendusta dengan dustanya? Gimana ceritanya? Maka Itu kan dengar, karangannya sendiri. Justru itu yang saya pertanyakan. Di Iya, mana ini. Elohim pernah berfirman kepada dia? Anda Nah, membawa itu yang- dari dia. Yang berbicara dengan Paulus itu kan Elohim itu toh. Menurut siapa? Itu tadi di dalam dia itu berdiam Mana kepenuhan kealahan. firman Elohim? Mana firman Elohim di seluruh surat Paulus? Mana firman Elohim? Itu kan cuma karangan Paulus sendiri. Yang kutanya firman yang diterima oleh Paulus ini dari Elohim, mana dalilnya Elohim berfirman kepada Paulus? Tadi kan itu Elohim itu sudah ketemu Paulus. Masa dia Di mana lagi? Itu ungkapan Paulus sendiri menuliskan surat di dalam kisah tubuh para rasul. Yesus. Kisah para rasul Bang Juma. Kisah para rasul 9. Yang Yesus itu tidak berkata-kata dari itu dirinya Elohim sendiri. itu berbicara langsung dengan Paulus. Itu menurut Lukas. Yang saya tanya Elohim yang berfirman kepada Paulus. Iya, ini tuh kisah para rasul 9. Yesus Itu bertemu catatan langsung dengan- Lukas. Catatan Lukas menceritakan Aduh. Yesus datang kepada Paulus. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus masih menampakkan diri sebelum kedatangannya yang kedua? Ini ayatnya ini jelas Bang Juma. Aku nggak ngarang loh. Ini Itu kisah para Lukas rasul. yang mengarang, bukan Anda yang ngarang. Lukas. Kisah Yang para saya- rasul ya. Kisah para yang saya rasul 9 tanyakan, ini. Ya, Yang saya tanya, Nah. Elohim berfirman kepada Paulus itu tertulis di mana? Aduh. Ini kan kisah para rasul 9 nih. Elohim itu ketemu langsung dengan Dengan siapa? Paulus. Di mana Elohim bertemu dengan Paulus? Ini kan Yesus tadi toh. Yesus, kenapa Yesus? Kan di makanya saya Kenapa? Kalau Kolose 2 ayat 9 tadi di dalam Maksud Anda anak bayi yang digendong Maria itu Elohim. Aduh, kembali ke Maria lagi. Lah iya kan Kolose 2 nomor 9 yang Anda maksud. Kolose 2 ya. Jangan ke Maria dulu. Kolose 2 itu kan Berarti mengatakan di dalam digendong tubuh. dinetein. Dengar dulu. Yang dinetein Maria berarti Elohim. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Berarti Elohim nete. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Elohim nete. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Berarti Elohim nete. Iya. Berarti Elohim berwujud dibunuh. manusia. Elohim dibunuh. Elohim yang berwujud manusia. Di mana dalilnya Elohim berwujud manusia? Itu dalilnya di mana? Berwujud manusia, so. Di mana dalilnya Elohim Iya. berwujud manusia? Di mana dalilnya? Yesus itu di dalam diri Yesus itu berdiam segala kepenuhan kealahannya. Di mana kealahan itu Baca cuma Kolose terjemahan 2 itu. Indonesia doang? Baca.
Kalau Anda membaca Kolose, kalau Anda membaca Kolose, itu Theos bukan Allah. Theos, dewa. Itu betul. Di dalam tubuh Yesus kepenuhan kedewaan, itu betul. Di dalam Tapi tidak kepenuhan Elohim. Elohim itu Tuhannya Yahudi tidak pernah menjadi bayi. Dewanya orang Athena, dewa Roma, orang Roma pernah menjadi bayi, menjadi dewa, menjadi manusia. Jadi jangan ngibul. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi apakah pernah berfirman kepada Paulus? ini saya angkat ayatnya tadi. Anda membawa dewanya Roma yang pernah jadi manusia. Yang saya tanya, saya tidak mau berasumsi, Bang Juma. Saya baca. Ya, Anda berasumsi. Anda menuduh Tuhannya Yahudi yang menjadi dewa. Bukan. Anda berasumsi. Anda berasumsi Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi menjadi dewa. Yang saya tanya bukan dewa. Kalau dewa saya Anda kenyang. Krishna, Atis, Zeus. Saya kenyang kalau Kristen punya ajaran. Yang saya maksud Tuhannya Yahudi, Pak. Tuhannya Yahudi. Yod He Pave berfirman kepada Paulus sampai 13 bukunya itu di mana? Ya ini saya sudah baca ayatnya tadi. Itu Yesus, Pak. Yesus di dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Enggak urus. Berdiam. Enggak urus. Itu konsep yang ada dibangun Paulus kepada orang-orang yang ada di Kolose. Yang saya tanya, Elohim. Anda tahu Elohim? Anda tahu Elohim? Tuhannya Yahudi, Pak. Tuhannya Yahudi yang berfirman kepada Abraham, yang berfirman kepada Musa. Apakah pernah berfirman kepada Paulus? Ini ayatnya saya sudah baca, Bang Juma. Jangan Anda bawa ajaran pagan. Saya tidak tanya pagan, yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Ini ajaran yang berfirman di situ, yang berfirman di situ Theos. Ya udah. Gini Bang Juma, jangan memberi emas ya, jangan memberi makan emas kepada babi ya. Karena apa? Dia pasti akan menginjak. Bagaimana Anda mau memberikan emas sedangkan yang Anda punya cuma tai babi? Artinya apa? Tai babi Anda anggap emas. Jangan salah. Tai babi Anda anggap emas. Anda mengatakan jangan memberikan emas kepada babi sementara yang Anda punya tai babi. Bagaimana Anda menganggap Kolose? Anda menganggap Kolose, Anda menganggap kisah para pewarta sebagai emas. Surat kabar pun tidak, apalagi emas. Yang dimaksud emas itu, Pak, yang dimaksud emas itu, bar yang kudus itu, mutiara itu adalah Taurat. Bukan surat kabar dari barat. Bang Juma ada Taurat. Orang Yahudi punya. Nah, Bang Juma tahu nggak? Kitabnya Yahudi. Saya bukan Kristen yang suka ngambil. Kamu disuruh beriman pada Taurat loh. Beriman kalau pernah ada datang Taurat kepada kaum Bani Israel, bukan kepada saya. Untuk kaum apa? Bani Israel. Sebagai kamu menolak perintah Allah. Petunjuk dan rahmat kepada mereka. Iya. Kamu menolak. Ada enggak? Nah itu kitabnya orang Yahudi, kok tanya saya? Loh, kenapa kamu pakai pondasi? Lah, saya beriman Tuhanku pernah mengutus Nabi Musa memberikan Torah kepada Bani Israel. Anda kalau sudah keteteran jangan lari kemana-mana. Botak dan Jabur. Paulusmu itu pengarang bebas. Paulus itu pengarang bebas penyesat. Nangis kau kan? Nangis. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi. Serigala berbulu domba. 2 Petrus 2 nomor 1 yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Tidak bisa kau buktikan kalau Paulus menulis 13 buku itu adalah firman Elohim. Lari ke Kolose 2:9, lari ke Kisah Para Rasul 9.
memalukan. Kalau Al-Quran jelas, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Jelas Al-Quran. Apa yang diwahyukan oleh Allah benar-benar adalah berita gaib yang Nabi Muhammad terima dari pencipta langit dan bumi, bukan pengakuan sendiri. Aku menerima wahyu. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Allah sendiri yang menerangkan. Nabi Muhammad itu bukan pembohong, bukan pendusta. In huwa illa wahyu yuha. Itu baru betul. Paulus, apa kata Paulus di dalam kitabmu sendiri? Dia mengatakan apa? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku tuliskan, apa yang aku katakan, bukan aku berkata berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh. Orang bodoh. 2 Korintus 11:17, orang bodoh. Syukran. Belum lagi ketika dia mengatakan dalam Roma 3 nomor 7, apa katanya? Jika kebenaran dewa semakin melimpah oleh karena kebohonganku. Jika kebenaran Tuhan semakin melimpah karena kebohonganku, semakin melimpah, mengapa lagi aku dihakimi sebagai orang berdosa? Kau dihakimi sebagai orang berdosa karena kau berbohong, tuyul. Dia sendiri yang mengakui. Datang si botak ingin membela Paulus, tapi Paulus mengaku dia bohong. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Filipi 1:18, meski dengan mengelabui, meski dengan palsu, niat palsu, semangat palsu, propasis. Jadi apa yang dituliskan Kolose 2 adalah semangat palsu, pret. Botak.